Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi sobat aspal dan sobat pejuang. Kali ini kita mau cerita tentang Gedung Internasio, sebuah gedung yang menjadi cagar budaya saat ini dan menjadi saksi betapa inginnya rakyat Indonesia merdeka. Nah, di sekitar gedung ini dulu ada pertempuran sengit antara rakyat Surabaya melawan tentara Inggris, tentara sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Nah, ini salah satu gedungnya. Jadi jalan dan gedung-gedung sekitar sini adalah saksi bagaimana rakyat Surabaya melawan sekutu dengan sengit dan menewaskan Jenderal AWS Malabi. Kemudian menjadi perang Surabaya yang sangat-sangat berkobar dan menjadi neraka bagi para sekutu. Oke, kita jalan lagi ya. Jadi sedikit cerita aja. Jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu kan Jepang kalah. Kemudian Inggris sebagai perwakilan dari sekutu itu datang ke Surabaya, tepatnya tanggal 25 Oktober 1945 dengan misi melucuti tentara Jepang dan mengembalikan kekuasaan Hindia Belanda. Pada awalnya tentara sekutu disambut biasa saja oleh rakyat Surabaya karena ingin membebaskan tawanan orang-orang Eropa. Nah, ingin mengembalikan lagi wilayah bekas jajahannya untuk diduduki kembali seperti di era kolonial. Tapi arek-arek Surabaya nggak mau. Nah, wong kita wis merdeka kok, ngapain? Jepang wis nyerah yo. Nah, yo wis, Bung Karno juga sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah disahkan. Akhirnya tepatnya tanggal 27 Oktober. Wah, gak terima arek-arek iku senjata dilucuti karo sekutu Inggris dibantu karo pasukan Hindia Belanda. Gak terima, iki wilayah arek-arek Surabaya, wilayah Indonesia, ngapain kalian kesini lagi? Akhirnya perang. Wah, perang 3 hari 3 malam. Iku rakyat Indonesia teruntuk warga Surabaya gak peduli ku mau wong dodol gorengan, wong dodol rujak, wong dodol tempel ban. Gak ono yo, dodol tempel ban gak ono, jangan biyen durung ono mobil. Pokoknya wong-wong sing ono nang Surabaya ku perang. Jadi perang sipil iki yo, bukan perang antara tentara, bukan. Jadi ki antara rakyat. Jadi rakyat yang menginginkan kemerdekaan seutuhnya, yang gak mau dijajah lagi, itu melawan. Nah, ini jalan-jalannya ini bekas perang ini. Ini ada gedung-gedungnya, dulu perangnya di sini. Jadi perangnya sekutu waktu ke Surabaya 3 hari 3 malam itu melawan rakyat Indonesia sampai pada akhirnya itu wis gak karu-karuan. Jarine jenderal ya waktu itu masih hidup, Malabi, tanggal 27 Oktober itu sampai ngomongin ini nang atasane, wis gak kuat aku bos. Aku lapor nang komandane sing ada di Singapura. Nah, ketika itu langsung si Kriston, namanya itu Sir Philip Christison, laporan langsung ke Singapura, telepon nang Bung Karno. Nah, waktu itu kan presidennya masih Bung Karno. Akhirnya Bung Karno pun diangkat. Waktu itu hubunginnya sampai malam-malam pisan. Jadi di bukunya Bung Karno autobiografinya itu ada. Waktu ditulisin di Adem itu malam-malam itu ajudannya namanya tuh Kimin itu ono telepon. Waduh, ini telepon tuh kondi iki ngono. Aslinya Bung Karno itu juga deg-deg ya. Wah, ada apa ini ya? Nah, ketika itu ajudannya bilang, "Pak, ini penting, Pak. Ini dari Jenderal Inggris, Pak. Melaporkan situasi di Surabaya." Wis Bung Karno wis berpikiran gak enak ya. Waduh, iki ono opo rek arek-arek Surabaya iki pasti resek iki. Padahal kita kan sudah merdeka ya. Tapi waktu itu kan memang waduh kan kondisinya genting ini. Akhirnya Bung Karno pun ngomong telepon karo Bung Hatta karo
akeh lah bolo-bolo waktu itu. Rek para petinggi-petinggi Indonesia itu langsung diajak ke Surabaya besok harinya, tanggal 28 Oktober 1945, dan menemui perwakilan-perwakilan yang ada di Surabaya. Selain ada Bung Tomo, ada Sumarsono, jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi dulu di Surabaya itu ada pasukan-pasukan gitu ya, ada pemimpin-pemimpinnya, kayak ketua Karang Tarunanya lah, ketua Karang Taruna, remaja masjid, atau pokoknya yang pejuang-pejuang yang waktu itu di Surabaya itu ditemuin sama Bung Karno. Wis rek, gini loh, kita itu sudah merdeka. Kalaupun kita menang perang di sini, Hiroshima sama Nagasaki loh di bom atom hancur itu. Nah kita itu merdeka, kita mau mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara yang diplomatis. Nah Bung Karno itu pengennya gitu. Jadi menurut Bung Karno itu kalau memang kita menang perang di sini, belum tentu kita menang secara politik. Soalnya apa? Hancur nanti suatu itu nanti. Nah akhirnya sudah diredam sama Bung Karno kan. Jadi 28 Oktober sebenarnya sudah diredam, dan tentara Inggris pun sudah terdesak waktu itu di Surabaya. Nek iku sampai laporannya sampai nang sekutu, akhirnya pura-pura anda mana. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara Jenderal Inggris yang ada di Surabaya sama Bung Karno, yaitu gencatan senjata. Nah gencatan senjata itu gak boleh tembak-menembak. Jadi kalau memang tentara sekutu mau melucuti tentara Jepang, harus di bawah komando atau di bawah itunya area-area Surabaya, pimpinan-pimpinan di Surabaya. Dan kalau untuk membebaskan tawanan perang orang-orang Eropa nggak apa-apa itu. Tapi nah waktu itu kan salah paham. Nah ini gedung ini dekatnya waktu dulu itu alun-alun, belum ada jembatan merah. Nah ini waktu perangnya ini. Jadi perangnya itu waktu itu kan sudah gencatan senjata. Jadi 28 Oktober sudah ada Bung Karno susdil gencatan senjata. Waktu itu Bung Karno sampai 30 Oktober di Surabaya, Terong Dino 2 hari. Nah itu Jenderal Malabi itu yang ada di atas itu sama Dul itu delegasi dari Indonesia. Jadi delegasinya sudah gencatan senjata, wis gak usah perang, wis gencatan senjata intinya itu. Akhirnya ketika Bung Karno pulang tanggal 30 Oktober ricu maneh. Nah, waktu itu tentara Inggris itu kan kumpul di gedung ini, gedung Internasio ini. Gedung ini waktu itu kumpul lah orang-orang Inggris, tentara dan jenderal-jenderal itu kumpul. Ini. Tapi masa iki opo yo? Jadi masa itu di luar itu banyak. Wah, iki ono opo maneh kira kita iki wis jange menang tapi iki koyo aneh Inggris iki jange lapo maneh. Nah, akhirnya Jenderal Malabi pun itu kan waktu itu di luar itu kayaknya ada salah paham, miskomunikasi. Wong ada gencatan senjata kok, ngapain itu? Nah ketika itu rame-rame ini dikepung mobil-mobil Malabi, terus orang-orang Inggris itu dihadang semua. Akhirnya ada salah paham, jenderal yang ada di dalam itu menembakkan tembakan peringatan lah ke udara, pakai brand, disuruh bubar. Orang-orang atau area-area Surabaya, pejuang milisi-milisi yang ada di luar sini disuruh bubar. Wah nggak mau arek-arek. Akhirnya apa? Perang. Wis, dan ada salah satu tentara orang Indonesia itu ya, arek-arek Surabaya ya, yang nembak Malabi. Waduh, ditembak Jenderal Inggris. Gendeng arek-arek itu. Akhirnya opo? Wah, iku menyulut perang yang akan terjadi pada 10 November 1945 di atas jembatan merah ini. Waduh, darah-darah pejuang kita hancur. Sekitar 16.000 orang dari rakyat Surabaya tewas dalam perjuangan 10 November 1945. Waktu itu memang kita kalah jumlah, tapi kita memang menang dalam semangat yang berkobar pada rakyat-rakyat sipil untuk mempertahankan wilayah kemerdekaan Republik Indonesia. Kekuatan terbesar ada di tangan rakyat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka!